Bayangin dulu sebentar, lo lagi duduk santai, buka ponsel, terus deg-degan nunggu notifikasi saldo masuk. Karena hari ini bukan hari biasa. Hari ini Taspen resmi mencairkan kenaikan pensiun dan rapel yang udah lama banget ditunggu para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh kenapa dana itu bisa cair hari ini, kita mesti ngerti dulu apa sebenarnya dasar dari kebijakan ini, kenapa prosesnya panjang, siapa aja yang berhak nerima, dan gimana caranya ngecek apakah dana itu udah bener-bener masuk ke rekening lo atau belum. Semua ini penting supaya lo nggak cuma mengandalkan info simpang siur dari tetangga atau grup WhatsApp yang kadang lebih serem dari berita resmi. Jadi gini ceritanya, kenaikan pensiun dan dana rapel itu nggak muncul secara tiba-tiba. Pemerintah biasanya ngeluarin aturan resmi berupa peraturan pemerintah atau PP yang menjadi landasan hukum untuk menaikkan gaji ASN yang masih aktif. Nah, kalau gaji ASN aktif naik, otomatis pensiunan juga menyesuaikan. Tujuannya banyak, buat menyesuaikan dampak inflasi, ngimbangin kenaikan biaya hidup tiap tahun, dan tentu aja buat menjaga kesejahteraan para ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi. Semua proses itu harus dihitung matang, mulai dari kemampuan anggaran negara sampai sinkronisasi antar lembaga. Setelah semuanya beres, barulah Taspen mendapatkan mandat buat menghitung ulang hak pensiun yang baru, termasuk dana rapel yang jumlahnya bisa lumayan besar karena mengakumulasi selisih selama beberapa bulan. Rapel muncul karena peraturan pemerintah seringkali baru ditandatangani setelah periode kenaikan seharusnya dimulai. Misalnya, harusnya kenaikan berlaku sejak Januari, tapi peraturan pemerintah baru keluar Maret atau April. Artinya selama 2-3 bulan ada selisih yang belum dibayar. Nah, selisih inilah yang dikembalikan ke para pensiunan sebagai hak penuh mereka. Makanya saat dana rapel cair, jumlahnya terasa besar. Itu bukan bonus, itu hak lo yang memang tertunda pencairannya. Lalu siapa aja yang berhak menerima kenaikan dan rapel ini? Jawabannya simpel. Semua kategori penerima pensiun yang terdaftar aktif di Taspen, baik pensiunan PNS pusat, daerah, janda atau duda pensiunan, penerima yang dialihkan ke orang tua atau anak yatim piatu, hingga pensiunan TNI atau Polri yang administrasinya melalui Taspen. Bahkan kalau lo udah pensiun lebih dari 20 tahun sekalipun, tetap berhak. Yang penting nama lo masih tercatat sebagai penerima aktif. Jadi jangan ragu, kenaikan ini bukan hanya buat pensiunan yang baru berhenti kerja, tapi untuk semua. Besaran kenaikan yang diterima tiap orang berbeda-beda. Semua dihitung berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Ada yang kenaikannya cuma sekitar 100 ribuan, ada yang lebih besar. Namun yang paling ditunggu biasanya bukan kenaikan bulanannya, tapi dana rapelnya. Contoh gampangnya begini. Kalau gaji pensiun lama lo Rp300.000 dan gaji baru Rp400.000, berarti ada selisih Rp100.000 per bulan. Kalau rapelnya 4 bulan, ya total Rp400.000. Dan itu belum termasuk tunjangan atau faktor lain seperti golongan dan masa kerja. Makanya tiap orang bisa terima jumlah yang jauh berbeda. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada pensiunan yang udah cair lebih dulu sementara yang lain masih nunggu? Ini yang sering bikin panik. Padahal itu normal. Pencairan dana Taspen dilakukan bertahap atau per batch. Sebelum dana masuk, sistem harus cek dulu banyak hal. Apakah rekeningnya masih aktif? Apakah NIP sesuai? Apakah golongan benar? Apakah verifikasi hidup sudah dilakukan? Kalau ada satu data aja yang belum sinkron, pencairannya bisa mundur beberapa hari. Jadi kalau saldo lo belum masuk, jangan langsung panik dan mikir dana lo hilang. Cuma belum masuk gelombang pencairan aja. Cara paling gampang buat ngecek apakah dana pensiun sudah cair adalah lihat mutasi rekening di ATM atau mobile banking. Biasanya ada tulisan pensiun Taspen atau kode tertentu. Kalau punya aplikasi Taspen Mobile, lebih praktis lagi. Lo bisa lihat notifikasi, total pensiun, verifikasi, pokoknya semua informasi lengkap ada di situ. Buat penerima lewat kantor pos, tinggal datang sesuai jadwal. Yang penting verifikasi hidup wajib dilakukan, karena ini salah satu penyebab paling sering yang bikin pencairan tertunda. Apakah ada kemungkinan dana belum masuk karena masalah data? Jawabannya, sangat mungkin.
Banyak kasus rekening bermasalah, rekening pasif, pindah bank tapi belum lapor, sampai kesalahan input NIP atau status keluarga. Kalau ini terjadi, tinggal hubungi call center, datang ke kantor Taspen terdekat, atau minta keluarga bantu cek lewat aplikasi. Sistem Taspen butuh waktu buat memperbarui data, jadi sabar sedikit. Soal dasar hukum, pemerintah nggak mungkin ngasih kenaikan tanpa landasan resmi. Semua ada peraturan pemerintahnya, ada aturan turunan, ada perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Makanya prosesnya nggak bisa instan. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, kebutuhan biaya hidup, dan kesejahteraan ASN aktif maupun pensiun. Kenaikan ini sekaligus jadi bentuk penghormatan buat para pensiunan yang sudah bekerja puluhan tahun untuk negara. Pencairan dana pensiun reguler biasanya terjadi di awal bulan, tapi untuk rapel, jadwalnya bisa beda. Ada yang bareng, ada yang di tanggal khusus, ada yang dicairkan per wilayah. Maka jangan heran kalau daerah A sudah cair, daerah B belum. Semua tergantung proses administrasi dan batch-nya. Kalau nominal yang masuk terasa kurang, lo bisa ajukan pengecekan ulang. Lewat aplikasi, kantor cabang, atau layanan pelanggan. Hak lo nggak akan hilang, dan kalau ada salah hitung, pasti diperbaiki. Taspen semakin mempermudah dengan aplikasi Taspen Mobile yang bisa digunakan untuk cek pembayaran, riwayat, verifikasi hidup, dan berbagai layanan. Banyak yang bilang dana hari ini cair tanpa potongan, proses cepat, dan jumlahnya bahkan lebih besar dari perkiraan karena rapelnya lumayan panjang. Tapi wajar juga kalau masih banyak yang menunggu karena pencairan memang bertahap. Setelah dana masuk, langkah paling penting adalah bijak mengelolanya. Prioritaskan kesehatan, sisihkan untuk darurat, jangan konsumtif, dan yang paling penting, hati-hati penipuan. Saat pencairan besar seperti ini, selalu ada oknum yang mengaku petugas Taspen, meminta OTP, PIN, atau menawarkan percepatan pencairan. Ingat, Taspen tidak pernah meminta data rahasia apapun. Jangan sampai tertipu. Informasi seperti ini penting banget karena masih banyak pensiunan yang hanya mengandalkan info dari tetangga atau grup WA yang belum tentu benar. Dengan penjelasan seperti ini, lo bisa tahu hak lo, menghindari hoax, dan selalu update kebijakan baru. Pemerintah terus berusaha meningkatkan layanan, dari digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, sampai kemungkinan penyesuaian pensiun berikutnya. Jadi penting banget buat terus mengikuti info resmi agar hak lo tidak tertunda. Itulah gambaran lengkap tentang pencairan rapel dan kenaikan pensiun Taspen hari ini. Semua dicairkan bertahap, jumlahnya berbeda-beda tiap orang, dan cara ceknya mudah. Yang penting selalu waspada penipuan dan selalu update informasi dari sumber yang terpercaya.